Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di Mikir Saham, aku mau ulas perbedaan spin-off yang dilakukan oleh Adro dengan Unilever. Karena dua-duanya melakukan spin-off yang fenomenal di tahun ini. Adro melepas bisnis batubara termalnya, tapi nggak dilepas ke pihak ketiga, melainkan ke pengandalinya sendiri. Sehingga mungkin nanti statusnya jadi sister company gitu ya. Lalu Unilever melepas unit bisnis es krimnya ke pihak terafiliasi. Tapi nantinya setelah transaksi selesai nggak terafiliasi lagi. Gimana tuh maksudnya? Nah, lalu dari dua rencana ini kira-kira bagaimana prospek kedua saham ini ke depannya? Dan apa perbedaan terbesar dari spin-off yang dilakukan oleh Adro dibandingkan dengan Unilever? Kami akan ulas lengkapnya di video kali ini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Sebelumnya aku akan bahas apa itu spin-off dan kenapa emiten-emiten ini melakukan hal tersebut sih. Jadi spin-off itu adalah aksi pemisahan. Yang dipisah itu bisa unit bisnis jadi anak usaha, bisa anak usaha jadi sister company, atau ekstrimnya dari unit bisnis jadi sister company. Kenapa dilakukan spin-off? Apa untungnya buat emiten tersebut? Nah, spin-off dilakukan dengan banyak alasan yang beragam. Mulai dari ingin fokus di ruang pertumbuhan yang terkonsentrasi tanpa terganggu oleh segmen lain yang memiliki karakter berbeda atau proses bisnis yang lebih sulit. Lalu pemisahan bisnis juga dilakukan karena ada kepentingan seperti yang terjadi di Adro. Adro tuh ingin fokus ke bisnis hijau dan bisa mendapatkan akses pendanaan hijau yang lebih terjangkau. Caranya dia harus pisah sama anak usaha batubara termalnya. Lalu ada juga yang disebabkan oleh faktor regulasi seperti perbankan yang sempat ada aturan wajib spin-off unit usaha syariahnya. Walau aturan itu akhirnya direvisi kalau nggak salah ya. Kalau begitu apa perbedaan dari spin-off-nya Adro dibandingkan dengan Unilever? Dan bagaimana prospek ke depan keduanya? Pertama aku bahas tentang Adro dulu ya, yang lagi hangat banget. Jadi seperti yang udah aku spill, Adro ini ingin mendapatkan akses pendanaan hijau agar bisa mengembangkan bisnis hijaunya lebih besar lagi. Akhirnya mau nggak mau bisnis batubara termal yang ada di AADI itu dan berkontribusi mayoritas ke kinerja perseroan harus dilepas. Tapi pengendali Adro ini pinter, dia nggak mau dong kehilangan aset batubara termal yang kalau di compare revenue dan net profitnya dibandingkan dengan saham batubara lainnya itu udah paling gede gitu. Akhirnya dia buat skema spin-off yang mana penyerap kepemilikan Adro di AADI adalah pengendalinya sendiri, yakni Adaro Strategic Investment yang di dalamnya ada Saratoga. Sehingga pengendalinya bisa mendapatkan nikmatnya cash dari AADI, tapi bisa juga growth perkembangan bisnis hijaunya si Adro. Terus gimana nasib Adro setelah kehilangan mayoritas sumber cashnya ke depannya? Kinerjanya langsung jeblok dong. Nah, di sini menariknya. Jadi Adro ini spin-off AADI bukan polosan aja, tapi juga mindahin cash yang ada di AADI ke Adro. Gimana caranya? Dia melaksanakan yang namanya penawaran umum pemegang saham atau PUPS yang kemarin viral. Dari situ dia berikan dividen spesial ke pemegang saham dari pengendali, termasuk retail unyu kayak kita, untuk bisa dieksekusi saham AADI secara gratis. Tapi yang kita beli itu adalah saham AADI yang dimiliki oleh Adro, sehingga uang dividen dari Adro itu akan balik lagi ke si Adro lagi. Kalau misalnya retail nggak eksekusi saham AADI gimana? Rugi dong Adronya. Ya santai aja, kalau begitu Adro bakal masih pegang saham AADI yang sudah listing di IDX. Dan value-nya masih oke lah selama 5-10 tahun ke depan. Tapi tidak akan merusak rencana Adro juga yang akan fokus di bisnis hijau, karena porsi kepemilikannya bakal minoritas banget dan bisa dilepas bertahap juga dengan skema buyback AADI atau diserap oleh Adaro Strategic Investment juga di masa depan. Sehingga hasilnya book value per share Adro pasca spin-off itu tidak akan mengalami perubahan signifikan. Nah, kekhawatiran kedua adalah terkait kinerja Adro pasca spin-off ini bakal mengalami penurunan. Nah, itu pasti karena sumber cashnya hilang. Kinerja Adro pasti akan turun minimal dalam satu periode aja gitu. Pintarnya mereka melakukan ini di akhir tahun, sehingga periode penurunan kinerja hanya akan terasa di 3 kuartal pada 2025. Sedangkan di full year 2025 mungkin akan mencatatkan pertumbuhan yang positif lagi. Kok bisa gitu? Karena penurunan kinerja sudah terjadi di full year 2024 karena periode spin-off selesai di periode tersebut. Nah, kami mengasumsikan secara annualized dari simulasi Adro pasca spin-off, laba bersih Adro di
2024 berpotensi turun 58,4% menjadi 10,54 triliun. Ini udah dikonversi sesuai dengan kurs acuan LAPQ ya. Sehingga perhitungannya, kinerja Adro di 2025 kami ekspektasikan bisa tumbuh 7,6% menjadi 11,34 triliun rupiah gitu. Nah, prospek Adro pasca lepas bisnis batubara terma juga tetap oke. Mereka akan fokus di bisnis pembangkit listrik yang lebih renewable. Terus ada bisnis batubara metalurgi yang bakal happening banget dengan banyaknya smelter di Indonesia, serta smelter aluminium yang bakal rampung nanti mungkin di akhir 2025 atau awal 2026 ya. Dan kami menghitung ada beberapa momentum untuk Adro yang terjadi berturut-turut, seperti kinerja Adro bisa growth di 2026 setelah smelter aluminium beroperasi komersial. Lalu bisa growth lagi di 2028 setelah ekspor listrik dari Singapura terrealisasi, dan juga potensi growth di 2030 setelah PLTA rampung. Lalu apa bedanya spin-off Adro ini dengan Unilever? Kita akan bahas selanjutnya. Unilever Global juga berencana spin-off bisnis es krimnya untuk listing sendiri di salah satu negara. Sebenarnya Unilever ini lagi cari private equity yang mau beli bisnis es krimnya. Seperti dulu Blue Band dijual ke KKR. Tapi sampai saat ini Unilever nggak nemu pembelinya, sehingga ada indikasi ya udah bakal di IPO-kan aja lah gitu kan. Nah, tujuannya Unilever Global ini spin-off bisnis es krimnya adalah untuk mencari ruang pertumbuhan yang lebih oke gitu. Karena dengan melepas bisnis es krim, dia merasa bisnisnya Unilever bakal lebih ramping, sehingga untuk mencari ruang pertumbuhan juga lebih besar gitu kan. Nah, keputusan dari Unilever Global ini juga berpengaruh terhadap bisnis Unilever di Indonesia. Jadi saat ini si UNFR sudah mengumumkan rencana penjualan bisnis es krimnya kepada PT The Magnum Es Krim Indonesia senilai 7 triliun. Siapa nih The Magnum? Mereka adalah entitas terafiliasi karena dipegang oleh induk yang sama, yakni Unilever PLC. Namun nantinya setelah spin-off, Unilever dengan The Magnum ini udah nggak terafiliasi lagi. Kami berasumsi hal itu disebabkan oleh The Magnum dioper ke bisnis es krim yang bakal IPO nantinya. Lalu apakah Unilever akan diuntungkan dari transaksi penjualan bisnis es krim senilai 7 triliun tersebut? Nah, di sini dia perbedaannya dengan Adro. Unilever Indonesia sama sekali tidak diuntungkan dari transaksi jual beli bisnis es krim tersebut. Kenapa? Kan gede tuh uangnya. Karena uang 7 triliun itu hasil penjualan tersebut itu bakal dijadikan dividen. Berarti baik ya si Unilever bagi-bagi dividen gede. Nah, Unilever nih pro dengan pemegang saham retail dong gitu. Tujuan tuh bukan buat nyenangin investor retail yang cuma minoritas, tapi itu kebutuhan dari induknya Unilever Global yang pegang 85% saham Unilever. Dari perhitungan kami, ekspektasinya Unilever akan bagikan dividen sekitar Rp220 per saham jika diakumulasi dengan asumsi laba 2024. Berarti tingkat yield sekitar 10% lah. Tapi angka ini bakal berubah mengingat transaksi ini mungkin bisa jadi baru terrealisasi di tahun depan. Dengan begitu, UNFR ini yang di Indonesia nggak dapat apa-apa dari penjualan bisnis es krimnya ini. Bahkan dalam keterangan resminya, Unilever hanya akan fokus di bisnis existing dan mengejar target pertumbuhan dari bisnis yang tersisa. Dari sini kami pun pesimistis Unilever bisa mencapai growth kinerja dengan hanya memiliki produk existing. Pasalnya, produk Unilever ini sangat mudah didisrupsi oleh kompetitor yang bisa menawarkan harga yang lebih murah. Sedangkan Unilever juga kurang fleksibel untuk bisa menurunkan margin menjadi lebih oke harga jualnya karena ada biaya lisensi dan manajemen ke induk yang memakan biaya 2 triliun sampai 3 triliun per tahun sesuai dengan pencapaian pendapatan pada tahun tersebut. Apalagi ekspansi Unilever hanya akan terbatas di market Indonesia. Mereka nggak bisa tuh ngincar market ekspor karena udah ada sister company Unilever lain di negara lain. Nah, paling mereka bisa bantu ekspor untuk nyuplai produk ke negara tersebut yang marginnya nggak bagus karena dioper ke sister company-nya juga gitu. Jadi kesimpulannya, perbedaan signifikan antara spin-off Adro dengan Unilever adalah terkait rencana. Adro sudah punya rencana yang matang kenapa mereka harus spin-off. Sedangkan Unilever hanya mengikuti rencana induknya dan seluruh hasil penjualan aset itu pun dimasukin ke kantong induknya. Untuk itu, ruang ekspansi Unilever benar-benar terbatas. Sementara itu, kami menilai Adro akan menarik untuk kamu yang punya toleransi hold selama 1-2 tahun. Karena Adro ini masih punya prospek pertumbuhan yang cukup oke. Apalagi saat ini harga Adro masih cukup murah di sekitar 2.000-an per saham. Nah, kalau kamu apa nih saham andalanmu? Lebih ke Adro atau Unilever? Coba ceritain di kolom komentar ya.